Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, dan Allah pertemukan kita di Masjid Nurul Ihsan Jorong Ayange yang kita cintai ini. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak Bapak Ibu. Sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmatnya kita bertemu dengan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan Ramadan Bapak Ibu. Ada saudara-saudara kita tahun dulu sama mengaji Jawa, sama tadarus Jawa di surau. Kecilnya mereka subuh di Ramadan besok. Kirunda Bapak Ibu. Alum tiba Ramadan dah Allah wafatkan. Tetapi sekarang Bapak Ibu kita telah bertemu dengan Ramadan, telah merasakan nikmatnya Ramadan. Allah 23 hari menikmati Ramadan Bapak Ibu. Beda pahala yang Allah lakukan di bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan Bapak Ibu. Bapak Ibu mengeluarkan uang 2.000 misal, 10.000 di Ramadan tak sama harganya di luar Ramadan Bapak Ibu. Bapak Ibu melaksanakan solat subuh sampai isya tambah tarawih, beda pahalanya Bapak Ibu. Nanti di akhirat takjub kita, wih lah banyak sih pahala kalau kita melakukan dengan keikhlasan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sia-siakan Ramadan kita dan kita manfaatkan sebaik-baiknya, yo Ramadan waktu Ramadan datang sekedarnya saja Bapak Ibu, berlalu begitu saja, tak ada beda oleh kita. Sama saja dengan hari-hari lain, harus ada spesialnya Bapak Ibu. Harus ada beda Ramadan hari ini dengan hari-hari yang lain. Bahkan lebih baik kalau dapat Ramadan kita hari ini Bapak Ibu. Belum tentu tahun besok kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Dan nikmat yang selanjutnya yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, yang harus kita selalu syukuri, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan Bapak Ibu. Allah satukan hati-hati kita di masjid itu. Ini nikmat Bapak Ibu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersaudara itu rahmat dan berpecah itu laknat Bapak Ibu. Bisa duduk bersama-sama saling bayu-yu Bapak Ibu. Bapak wali itu dengan staf beliau saling cik kato masana Bapak Ibu. Begitu pula BPN saling kerjasama dengan masyarakat. Ini nikmat yang besar Bapak Ibu. Kalau ini terjalin, maka negeri tersebut akan damai. Tapi kalau awak sama awak tidak satu kata Bapak Ibu, tidak akan jalan roda tadi Bapak Ibu. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita syukuri, Allah tambah nikmat tersebut. Wa in asyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian syukuri nikmat seketek wa syukuri Bapak Ibu tambah. Alhamdulillah, tapi seketek Allah tambah. Tapi kalau dah bersyukur Bapak Ibu, di seketeknya lain. Ketahuilah kata Allah azab Allah sangat pedih. Tak dapat dah lo biar biasa, tapi dia azab kalau pandai bersyukur. Tapi kalau bersyukur, Allah tambah nikmat tersebut. Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Ihsan Jorong Ayange beserta anggotanya, yang kita hormati Bapak Ketua BPN beserta jajarannya, yang kita hormati Bapak Wali Nagali beserta stafnya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ihsan Jorong Ayange yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Baik Bapak Ibu, kaji kita
Ibu malam minggu dah panjang-panjang, cukup sampai selesai aja. Nah, kaji itu Bapak Ibu sangat penting. Apa pentingnya? Karena pas benar waktunya. Kita sekarang Bapak Ibu berada di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu Bapak Ibu malam terbaik Bapak Ibu. 10 siang, 10 hari siang terbaik itu di bulan Syawal, di bulan Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah itu siang terbaik karena di situ ada hari Arafah. Sekarang 10 malam terbaik berada di Ramadan Bapak Ibu. Karena ada apa? Ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Kenapa Ramadan itu bulan terbaik? Karena di dalamnya ada malam terbaik Bapak Ibu, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu pembahasan kita Bapak Ibu hari ini, yaitu sedikit berkaitan dengan Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk kita termotivasi, semangat mencarinya Bapak Ibu. Baca caranya supaya dapat dawak. Karena beda ibadah awak di malam Lailatul Qadar dengan di luar malam Lailatul Qadar. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita harus tahu Lailatul Qadar itu datang tiap tahun. Tak ada apinya Bapak Ibu. Tahun kata tak dapat Ustaz, tahun ini dicari Bapak Ibu. Tahun yang lama dah dapat Ustaz, tahun ini dicari. Tak dapat tahun ini, tahun besok cari Bapak Ibu. Sampai hari kiamat ada namanya malam Lailatul Qadar. Tak usah camik Bapak Ibu. Ini tak dapat waduh, tahun besok cari. Tak dapat tahun kini cari Bapak Ibu. Semangatlah mencarinya. Yang kedua Bapak Ibu, kita dianjurkan mencarinya. Ada usaha kita dalam mencari malam tadi, dan kita hidupkan malamnya Bapak Ibu. Malam Lailatul Qadar tadi tak bisa santai-santai Bapak Ibu. Tiba-tiba lah, datang-datanglah, enggak Bapak Ibu. Harus ada niat di hati kita, usaha di badan kita untuk mencarinya. Karena spesial Bapak Ibu, tak sama di malam-malam biasa loh. Harus dicarinya. Wah mencari Pak Wali karena perlu, yuk dicari. Tak bisa ditunggu saya di jalan yang tiba Pak enggak Bapak Ibu. Begitu lo malamku, dicari malam tu. Selanjutnya kita hidupkan malam tadi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, nyuituan Bapak Ibu, tak lalu dong, tak main HP, tak main-main yang sia-sia yang lain, tak ngobrol-ngobrol di kadai Bapak Ibu, tak hal-hal yang sia-sia dilakukan di malam itu dengan penuh keimanan. Adu keimanannya, yakin itu perintah Allah, itu mendapat pahala dari Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Aku manfaatnya Bapak Ibu, manfaatnya sangat besar. Ghufira lahu taqaddama min zambi. Allah hapuskan dosanya yang telah berlalu. Kita butuh Bapak Ibu, kita butuh ampunan Allah, kita butuh penghapusan dosa. Salah satunya mencari malam tadi. Karena kita Bapak Ibu acuk melakukan dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bin adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Karena anak manusia, kita Bapak Ibu banyak lakukan salah Bapak Ibu. Acuk melakukan khilaf, acuk terlupa. Apakah itu cukup? Enggak. Yang sebaik-baik lupa, yang sebaik-baik salah, segera bertaubat kepada Allah. Karena kita banyak dosa, salah satu cara tobat terbaik itu cari malam tadi Bapak Ibu. Cari malam Lailatul Qadar tadi. Yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama tadi Lailatul Qadar ada tiap tahun, tak boleh camik, tapi harus mencarinya. Yang kedua tadi Bapak Ibu, harus ada usaha untuk mencarinya. Kalau ada usaha pasti basobok. Kalau ada usaha Bapak Ibu basobok di malam tadi, dengan menghidupkan malam tadi. Dan kita cari, kita batanggang malam ini supaya dapat Lailatul Qadar. Tapi ya kita nonton, itu dah dapat Bapak Ibu. Atau kita batanggang tapi ngobrol ya kawan, tapi duduk di kadai, dah dapat dah Bapak Ibu. Lain batanggang tapi main HP, ada dapat tadi malam tadi loh. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, kita mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Nah, di akhir
rincian oleh Nabi supaya Bapak Ibu payah mencarinya dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Payah mencarinya, tapi dirinci oleh Nabi. Malam Lailatul Qadar Bapak Ibu turun di 10 malam terakhir. Kini termasuk Bapak Ibu. Kini malam ke-23 lah 10 malam terakhir. Bisa jadi malam ini malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Awak berkumpul, kita menghubungkan ukhuwah Islamiyah, pahalanya sangat besar Bapak Ibu. Ladang pahalanya bagi orang yang menghubungkan tadi. Dalilnya mana? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisha fil ashril awakhir, faltasmisha fi kullil witr." Kata Nabi, carilah malam-malam Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir dan carilah di malam-malam ganjil, kata Nabi. Di 10 malam tua maksimalkan ibadah Bapak Ibu, terutama di malam-malam ganjil. Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Pasti kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang dapat kita lakukan kalau kita bertemu dengan malam tadi? Apakah kita melakukan hal-hal yang lain? Tidak Bapak Ibu. Ada amalan khusus, ada amalan secara umum. Ibadah secara umum ada ibadah yang khusus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah khususnya di malam itu Bapak Ibu, yang pertama kita berdoa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kalau basobo kami di malam Lailatul Qadar, apa yang kami lakukan wahai Rasul?" Kata Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau basobo di malam tadi, majulah doa." Apa doanya Rasul? "Allahumma afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni." Doanya, "Allahumma afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tuhibbu afwa, dan Engkau mencintai pengampunan ya Allah. Fa'fu anni, maka ampunilah kami ya Allah." Itu doa khusus. Itu baca Bapak Ibu. Baca tarawih, doa tadi dihafal, tidak dihafal catat, baca Bapak Ibu. Itu doa yang sangat bagus dibaca tak kala malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu sholat malam. Lah sholat tarawih wa di surau, tambah di rumah Bapak Ibu. Wa tambah sholat wa tadi. Karena Nabi SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, kata Nabi, dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat Bapak Ibu, sholatnya pada malam tadi, malam Lailatul Qadar tadi, dengan penuh keimanan, dia yakin itu perintah Allah, perintah Rasulullah, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena hanya cari diurang, dah, bukan supaya disebut-sebut orang, dah Bapak Ibu, tapi semata-mata karena Allah hapuskan dosanya telah berlalu. Itu Bapak Ibu. Yang keberapa tuh Bapak Ibu? Yang keempat tadi, kita lakukan amalan-amalan khusus seperti doa, kita sholat malam, kita banyak tadarus Bapak Ibu. Kita biasakan tadarus Bapak Ibu. Kalau dapat khatam di bulan Ramadan tuh, ada target jangan sampai tak baca Al-Quran di bulan Ramadan Bapak Ibu. Iku momennya. Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, kalau baca Ibu di bulan Ramadan tersebut Bapak Ibu. Dan amal-amal soleh yang lain yang dapat kita maksimalkan. Kalau lah panik semayang Ustaz, baca ngaji, panik ngaji Ustaz, berzikir, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di malam tadi, di malam Lailatul Qadar tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, ketahuilah ini Bapak Ibu, hal yang sangat menggembirakan kita Bapak Ibu. Ternyata malam Lailatul Qadar itu dah sebentar tibunya loh. Dijelaskan oleh para ulama kita dalam surah Al-Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr.
keselamatan malam Lailatul Qadar itu sampai pagi, sampai terbit matahari. Berarti Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Selama itu Bapak Ibu diberikan untuk kita Bapak Ibu. Tak sebentar tiba lihat, enggak. Semalam suntuk bulan malam Lailatul Qadar tadi. Tak bisa maksimalkan Bapak Ibu ibadah di malam itu. Harus maksimalkan Bapak Ibu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan man syahidal isya'a wad duha'a Lailatul Qadar faqad akhadha bihaqqihi minha. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, solat isya, semoga kalau sekarang malam Lailatul Qadar Bapak Ibu solat isya tadi, kemudian dia solat subuh, berarti dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi menjelaskan perkataan ini tidak pernah dihapus oleh Imam Syafi'i. Berarti ini pendapat Imam Syafi'i bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar Bapak Ibu. Dan panjang Allah berikan waktu itu Bapak Ibu, bisa kita maksimalkan ibadah pada malam tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ke-7. Malam Lailatul Qadar itu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu solat tadi 23 rakaat. Solat malam misalnya di luar malam Lailatul Qadar, beda pahalanya dengan di malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Tak sama Bapak Ibu. Solat tadi 2 rakaat lebih baik daripada solat 1000 bulan awak Bapak Ibu. 80 tahun di bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Solat sedekah kita 2000 di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sedekah selama 80 tahun Bapak Ibu. Itu pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Umatnya yang umurnya singkat-singkat tapi pahalanya besar-besar Bapak Ibu. Umat dahulu Nabi Nuh misalnya, umurnya panjang Bapak Ibu, 950 tahun, tapi tidak sama amal ibadahnya melipat gandakan dengan umat Nabi Muhammad yang kurang lebih 60-70 tahun ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu maksimalkan malam Lailatul Qadar tadi, lebih baik daripada 1000 bulan Bapak Ibu. Jangan, apalagi sekarang 7 hari nih Bapak Ibu, jangan sampai tinggal tarawih awak. Apalagi sekarang ini momen-momennya payah untuk sholat, karena hari raya lah daket, nak beli baju raya awak, nak kue raya awak. Banyak ujiannya Bapak Ibu. Karena banyak ujian tuh, kadang-kadang pahala Allah sediakan bagi orang yang bisa menghadapi ujian tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang poin yang ke-8 dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhaili. Siapa saja yang melihat malam Lailatul Qadar, kata beliau, maka hendaklah dia sungguh-sungguh beribadah di malam itu. Kalau kita Bapak Ibu merasakan malam ini malam Lailatul Qadar, sungguh-sungguh ibadah malam itu. Kita maksimalkan ibadah di malam itu. Selanjutnya poin yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar dan Allah jelaskan dan Allah tunjukkan secara pasti di malam mana. Di malam itu, di malam kunda Bapak Ibu, dah ada keterangan para ulama, dijelaskan hadis Nabi dah ada secara khusus harinya. Tapi Allah gilirkan, bisa jadi tahun patang di malam 27, tahun kini 25, bisa jadi Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya kita lebih semangat menghidupkan 10 malam tadi. Lebih semangat menghidupkan 10 malam tadi, karena beda amalan di 10 malam itu dengan amalan di hari-hari lain Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu hal yang harus kita usahakan Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu datang tiap tahun. Tak pernah ada Bapak Ibu. Dan Lailatul Qadar itu harus dicari, diusahakan. Ada usaha kita untuk mencarinya dan kita hidupkan. Dan sobok dihidupkan oleh Bapak Ibu. Dan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil.
Kayak malam ini malam 23, bisa jadi ada di malam ini Bapak Ibu. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala kita ibadah di malam itu sama juga pahala beribadah 80 tahun Bapak Ibu. Belum tentu umur kita sampai panjang itu Bapak Ibu. Bisa jadi nanti pulang masa jiwa meninggal, bisa jadi Bapak Ibu. Tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah 80 tahun. Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar, waktu yang panjang. Jangan kita sia-siakan untuk lalu Bapak Ibu. Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, apabila masuk 10 malam terakhir, beliau apa? Beliau mi'dhara, kata Aisyah, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya apa? Beliau tegakkan malam-malam tidak lalu Bapak Ibu. Beliau itikaf di 10 malam terakhir. Kalau kita tidak bisa, usahakan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Kalau tidak bisa Bapak Ibu itikaf misalnya di masjid, maksimalkan malam itu juga amal-amal ibadah. Wa afadu ahlaha, beliau jauhi keluarga beliau. Maksudnya beliau tidak lalu di rumah tapi beliau di masjid. Dan beliau bangunkan keluarga beliau untuk sholat malam. Itu yang beliau lakukan 10 malam terakhir sampai beliau wafat. Itu Bapak Ibu semangatnya Nabi. Nabi lah dijamin masuk surga, tapi beliau semangat karena keutamaannya sangat besar Bapak Ibu. Kita ini Bapak Ibu yang banyak dosa, lebih penting, lebih usaha lebih besar lagi supaya dapat malam Lailatul Qadar tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami mengajak Bapak Ibu, kita maksimalkan 7 hari itu Bapak Ibu. Kalau yo ada kesibukan kita di siang hari dan bisa iktikaf full, malam mau iktikaf, berdiam mau di masjid, pergi berzikir, pergi sholat, pergi ngaji. Kalau tidak bisa ibu-ibu di rumah, maksimalkan ibadah di malam ini Bapak Ibu. Dan kita maksimalkan untuk mencari malam Lailatul Qadar tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.